kalian bersama saya, Tia Ratnasari dari Prodi Biologi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Reni Dwiastuti mata kuliah Anatomi Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan juga menjelaskan struktur umum anatomi pada batang dan juga fungsinya. Oke, kalian tahu kan bahwa batang itu merupakan bagian yang sangat penting bagi tumbuhan. Selain dari daun dan juga akar, batang ini jika dilihat dari struktur anatominya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada epidermis, lalu ada korteks, dan selanjutnya ada endodermis. Yang terakhir yaitu ada stel atau sering kita sebut dengan silinder pusat. Bagian-bagian yang saya sebutkan tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan yang ada pada tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Biasanya epidermis ini hanya terdiri dari selapis sel saja yang berbentuk sedikit pipi dan juga rapat. Fungsi dari epidermis salah satunya adalah sebagai pelindung organ tumbuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena sel-selnya itu tersusun dengan deretan yang rapi dan juga memungkinkan organ-organ yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu dapat terlindungi dari seperti perubahan cuaca, suhu, udara, kelembapan, lalu seperti faktor eksternal lainnya yaitu seperti hama dan juga lainnya. Dan pada umumnya epidermis ini memiliki ciri-ciri tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan jaringan lainnya. Lalu epidermis ini juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dikarenakan sel-sel pada jaringan epidermis ini memiliki yang namanya protoplasma yang bentuknya pipi dan juga besar. Nah, karena itulah epidermis ini berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan cadangan makanan seperti air dan juga unsur hara. Contohnya saja nih, jika di saat musim kemarau dan kadar air sudah tidak mencukupi tadi, nah air-air yang terdapat yang tersimpan tadi di dalam protoplasma akan diambil dan diangkut ke daun untuk kemudian diproses melalui fotosintesis. Jaringan epidermis ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua yaitu terdiri dari satu lapis sel tunggal. Yang ketiga yaitu memiliki beragam bentuk, ukuran, dan juga susunannya. Yang keempat yaitu jaringan ini tidak memiliki yang namanya klorofil. Dan kelima itu pada dinding luar epidermis ini yang berbatasan langsung dengan udara itu mengalami penebalan, sedangkan dinding epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain dinding selnya itu tidak mengalami penebalan sehingga dia tetap tipis. Dan struktur selanjutnya yaitu ada yang namanya korteks. Korteks ini merupakan bagian terluar setelah epidermis dan bagian dalamnya dibatasi oleh endodermis. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan sehingga korteks ini memiliki banyak ruang antar selnya. Korteks juga tersusun dari jaringan penyokong yang tidak terdiferensiasi dan menyusun jaringan dasar. Pada organ yang sudah cukup umur atau sudah tua, sel-sel terluarnya dari korteks dapat mengalami penebalan dinding sel dan sering juga disebut dengan kolenkim. Korteks ini terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar korteks yang berupa kolenkim, yang merupakan jaringan yang ada pada tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai bahan penguat atau penyokong. Lalu ada juga yang namanya parenkim. Nah, parenkim ini merupakan jaringan yang ada pada tubuh tumbuhan yang fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti air, lalu zat makanan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada lapisan dalam korteks. Nah, lapisan dalam korteks ini biasanya mengandung parenkim berkloroplas serta tidak mengandung endodermis tapi berupa zat pati. Dan selanjutnya itu pada
batang itu juga terdapat yang namanya endodermis. Nah, endodermis ini juga sering disebut dengan kloeterma atau sarung amilum. Kok dibilang sarung amilum ya? Karena mengapa dikatakan demikian? Karena sarung amilum karena banyak sekali berisi butiran-butiran amilum yang tapi pada beberapa tumbuhan kloeterma juga mengalami penebalan seperti membentuk nokta kaspari. Nah, endodermis sendiri terdiri atas satu lapisan sel dan berfungsi sebagai pemisah antara korteks tadi dan juga silinder pusat. Sel endodermis ini terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder yang kosong. Nah, dinding endodermis ini juga mempunyai struktur yang khusus karena pada dinding menjadi dan melintang terdapat penebalan lignin atau sering kita sebut dengan zat kayu dan juga suberin atau sering kita sebut dengan zat gabus. Perlu diketahui bahwa zat gabus ini hanya terdapat pada tanaman dikotil saja ya, karena pada tanaman monokotil itu tidak terdapat yang namanya zat gabus, karena pada tanaman monokotil itu tidak mengalami namanya pertumbuhan sekunder, karena pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada tanaman dikotil saja. Dan yang selanjutnya yaitu ada stel. Stel ini merupakan bagian terdalam pada batang. Fungsi dari stel ini yaitu sebagai alat angkut air dan juga mineral ke dalam seluruh tubuh anatomi tumbuhan. Stel ini juga tersusun atas jaringan perisikal dan juga parenkim epulur. Pada stel juga terdapat xilem dan juga phloem. Yang kita ketahui bahwa xilem ini akan mengangkut air, sedangkan phloem itu akan mengangkut hasil dari fotosintesis. Nah, kalau tadi yang saya jelasin itu terdapat epidermis, korteks, dan juga stel, itu merupakan struktur anatomi batang jika dilihat dari irisan melintang. Yang selanjutnya yaitu jaringan batang jika dilihat dari irisan membujur. Yang pertama yaitu ada yang namanya dermatogen, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan epidermis. Yang kedua ada yang namanya periblem, yaitu suatu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan korteks. Dan yang terakhir itu ada yang namanya plerom. Plerom ini merupakan jaringan yang nantinya juga akan membentuk silinder pusat atau sering disebut dengan stem. Nah, itulah penjelasan saya, sedikit penjelasan saya tentang struktur anatomi pada batang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.